saya suka ngomong sama yang di dalam saya itu. Bisa Pak Ustadz. ngobrol. Di Ruqyah Iya. Mandiri itu sembuh enggak? Ya enggak Pak Ustadz, saya kadang suruh dia keluar gitu. Udahlah saya nggak mau Suka ditemani. ngobrol sama yang di dalam katanya Ustaz. Lah kan padahal yang udah dibaca-bacain ayat Quran masa nggak keluar sih jinnya? Iya justru itu, kata dia tuh ada yang kekunci di leher itu yang saya sering kecekik itu. Terus waktu di Ruqyah juga kan kayak kemasukan gitu ya Mas Irfan. Dia tuh nggak mau keluar, katanya saya udah dari saya kecil, jadi dia nggak mau lepas dari saya. Masih semangat ya ini ibu-ibu ya? Beneran belum ngantuk? Walaupun belum tidur. Dari tadi malam wah mau masuk TV. Wah ketemu Ustaz Danu. Cie. Kita mulai Ustaz ya. Tarik mah. Tarik. Silakan. Ibu maju ke depan. Ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama asli saya Ratu Titin Supriyatin. Ratu Titin Nama asli, Supriyatin, ya. nama asli. Tapi tahun 2010 sempat ganti nama jadi Asifatur Rahmah. Cuma panggilan aja kalau KTP dan lain sebagainya masih Ratu Titin. Kenapa ganti? Ya soalnya katanya sering sakit, jadi suruh ganti nama. Waduh, nama diganti Keberatan karena kali, Pak sering Ustadz. sakit. Iya. Terus sampai sekarang namanya berubah? Kalau secara formal sih masih Ratu Titin, maksudnya KTP segala macam. Tapi kalau panggilan ya antara Sifa atau Rahmah. Nah sekarang saya manggilnya apa? Nah, saya juga bingung mau nanya ke Pak Ustadz, saya sebenarnya dipanggil siapa ya Pak Ustadz? Yang cocok kayaknya panggilnya Gatot. Gatot Gatot laki-laki apa? Pak Ustadz. Sebelum dilanjutkan, Ustadz gimana boleh nggak sih kok kita merubah nama hanya karena alasan suka sakit-sakitan? Kepercayaan orang dulu kan katanya keberatan nama, coba ganti gitu. Memang bisa aja keberatan nama, tapi dari sisi manusia ya. Tapi Psikologis. biasanya nama yang pertama itulah yang dicatat. Istilahnya nama kalau kita itu pada waktu itu sudah diniatkan oleh orang tua kita untuk diberi nama. Insya Allah itu yang pertama kali tercatat itu sebenarnya namanya. Takutnya itu nanti kalau besok Mbak Ratu Titin ya kalau nggak salah nama aslinya. Iya, Itu betul, kalau Pak sekarang namanya ganti Asifa Nur Rahman. Rahmah Pak Ustadz. Oh Nur Rahmah. Ya. Itu nanti kalau di absen sama malaikat di akhirat gimana namanya? Bingung ya malaikatnya. Catatannya Biasanya ada satu. 2. Berarti kalau ada yang nanya nama saya tetap Ratu Titin ya Pak Ustadz? Boleh, panggilannya Titin, dah ratunya disimpan aja Iya. nggak apa-apa. Maksudnya panggil aja Titin. Iya. Tapi aslinya orang mana? Asli dari Cirebon, Cirebon. tapi sekarang tinggal di Pati, Jawa di Tengah. Pati. Biasa kan kalau orang Banten tuh memang itu Ya, kayak gelar gitu. gelar Pak gitu Ustadz. kan, tuh Iya. bagus, ratu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebetulnya ya. Apalagi kalau percaya itu jadinya percaya dengan nama dan hubungannya dengan sakit-sakitan jadi aneh juga Ustadz ya. Kan belakangnya Supriyatin, katanya biar nggak prihatin terus jadinya diganti. Iya. Ya udah atur aja deh Bu. Jadi panggilnya mau siapa? Ya, Titin ya Pak Ustadz ya? Boleh, Boleh Titin, Titin. boleh. Kayak mobil Titin. Itu klakson. Iya. Kenapa Bu Titin? Iya begini Pak Ustadz, tapi ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya Ayo, Pak cepat. Ustadz ya? Jangan Cepat, panjang-panjang. Iya, jadi mungkin karena keberatan nama itu tadi dari kecil tuh saya kondisi badan lemah Pak Ustadz. Tapi belum ada. Sebentar. Emang bisa begitu? Iya maksudnya sering sakit gitu Pak Ya Ustadz. jadi percaya gara-gara nama gimana ya Ustadz ya? Ya, waktu itu Kalau belum tahu itu karena dari nama. kecil ya, itu dari kecil sakit ya? Sering, maksudnya udah Iya, sakit dari gitu. kecil gitu maksudnya. Iya. Dari mulai sebelum bisa jalan tuh kata orang tua sakit-sakitan gitu. Udah SD sih yang sering sakitnya ya Pak Ustadz. Oh, Dari SD ini Bu Titin yang kerasa SD. Enggak Iya, waktu maksudnya itu pernah sakit parah Kok waktu kata SD. orang tua Seingat saya dulu, apa namanya, kata orang tua seingat saya. saya masih ingat soalnya Pak Ustadz Oh, iya. sakitnya. ini maksudnya kata orang tua. Oh, kata orang Iya. tua pernah katanya bronkitis. Hmm. Terus udah Itu umur diobatin berapa? segala macem. Kelas 5 SD kalau nggak salah. Kalau ya. kelas 5 SD bronkitis saya jawab salah satu orang tuanya Bu Titin ini menyimpan marah. Jadi bisa berdua itu sering bertengkar, satunya ngalah. Oh gitu. Betul enggak?
Iya mungkin ya. Nah, Efeknya iya. ke anak ya Ustaz? Ke anak. Oh, Jadi kalau mamanya anak di bawah umur akil balik itu sakit berarti di kedua orang tua ini bermasalah sehari-harinya. Oh gitu ya. Tapi waktu itu belum ada penyakit non medis Pak Ustadz. Nah penyakit non medisnya itu mulai semenjak saya nikah tahun 2005. Udah hampir 14 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu saya pindah rumah, saya ngontrak ke, ya maksudnya di seorang rumah. Saya nggak tahu kalau itu tuh angker gitu. Jadi awal-awalnya itu kalau saya sholat pas sujud, saya tuh kayak dicekik rasanya. Kayak setiap sujud. Setiap sujud, setiap sholat. Mukenanya kali kesempitan, enggak? Lebar Enggak, Mas ini Irfan. depannya gitu. Enggak. Oh enggak, terus. Saya rasa kan ini kayaknya ada yang aneh gitu. Akhirnya saya diruqyah. Nah dari ruqyah itu tahu kalau di situ ternyata katanya ada kerajaan jin. Kata siapa? Kata yang meruqyah dan saya juga di situ kayak kemasukan gitu loh Pak Ustadz di rumahnya, di rumah itu. Terus diusir dia nggak mau, katanya udah dari anak cucunya udah di situ semua. Jadi saya yang ngalah, saya yang pindah. Tapi semenjak itu, Sampai pindah rumah? Pindah Ngalah rumah? sama jinnya? iya, habis saya daripada setiap sholat saya dicekik kan, Mas Iya, Irfan, mending saya yang pindah deh, saya ngalah. Terus? Tapi semenjak sakit itu, saya jadi sensitif gitu Pak Ustadz. Kalau misalkan ada rumah yang ada itunya, saya tuh kerasa. Terus kepala saya tuh kayak kelingan, Berarti berat sama badan. aja dong kalau pindah rumah. Iya, nah ternyata setelah disusut saya berobat. Berarti jangan di rumah, mending bikin tenda aja di tengah lapangan. Kasihan dong Pak Ustadz. Karena pasti akan bersinggungan dengan Iya, pasti dengan teman-teman kita itu ya. bersinggungan. Iya. Iya, nah singkat cerita saya berobat kemana aja tuh untuk ngilangin itunya Pak Ustadz. Katanya kuat banget kan agak susah. Ya Yang seperti bilang susah kebanyakan. siapa? Yang ngobatin ya. Akhirnya ke beberapa orang lah dikasih air minum doa kayak gitu segala macem. Tapi dan salah satu orang bilang udah keluar yang ngeganggu yang di rumah itu. Tapi ada satu yang masih di dalam saya. Dia bilang katanya itu tuh jin, maaf, maksudnya kayak warisan gitu lah Pak Ustadz dari leluhur saya. Terus saya cross check ternyata saya tanya-tanya memang katanya dulu kakek saya itu istilahnya berilmu gitu Pak Ustadz. Nah itu yang nggak mau keluar sampai sekarang. Nah dari situ 2014 saya sering sakit tuh Mas Irfan. Nah sampai 2015. Katanya singkat, lama sekali. Itu udah dipersingkat. Terus 2014? Nah terus 2014 saya tuh ngedrop banget. Sampai saya sering pingsan, tiba-tiba pingsan terus badan sakit semua. Saya coba medis gitu ya Pak Ustadz, ternyata dicek ada pengentalan darah dan autoimun. Jadi autoimun itu katanya sel kekebalan tubuh saya itu kacau, dia nyerang tubuh saya sendiri gitu. Yang harusnya melawan bakteri, virus dan lain malah nyerang ke tubuh saya kemana aja. Jadi sekarang itu rasanya amburadul deh kadang muka kayak ditarik-tarik. Ya terus habis ke dokter itu sembuh enggak? Ya sampai sekarang belum sih Pak Nah, Ustadz. berarti bukan autoimun itu, Iya justru itu. auto sakit namanya. Terus selain ke dokter jadinya kemana? Ya saya beberapa kali ngobatin diri sendiri, maksudnya dengan ruqyah mandiri. Terus kadang saya suka ngomong sama yang di dalam saya itu. Bisa Pak Ustadz. ngobrol? Waktu di ruqyah Iya. mandiri itu sembuh enggak? Ya enggak Pak Ustadz, saya kadang suruh dia keluar gitu. Udahlah saya nggak mau Suka ditemani. ngobrol sama yang di dalam katanya Ustaz. Lah kan padahal yang udah dibaca-bacain ayat Quran masa enggak keluar sih jinnya? Ya justru itu, kata dia tuh ada yang kekunci di leher itu yang saya sering kecekik itu. Terus waktu di ruqyah juga kan kayak kemasukan gitu ya Mas Irfan. Dia tuh nggak mau keluar, katanya saya udah dari saya kecil, jadi dia nggak mau lepas dari saya. Sekarang pokoknya sakitnya jadi macam-macam deh Pak Ustadz, linu lah, apalah gitu. Kepala kayak ditarik-tarik lah, muka juga kayak ditarik-tarik. Terus Emang saya lihat dari benjolan-benjolan. tadi kayaknya ditarik semua kayaknya. Sekarang masih kerasa itu. Sesak napas, masih terutama perut nih Pak Ustadz. Tiap hari tuh perutnya panas aja. Dada Panasnya juga gimana? Panas. Panas terus ya Jadi perut. kayak kembung, terus apa sih terap gitu loh Mas Irfan. Terap, sendawa. Sendawa. Terap, erep, erap, Terap, erup. erep, erap. Terap, ya Terap. sendawa. Dada sesek Pak Ustadz. Nah beberapa bulan yang lalu itu kan udah lama nggak kayak dikecekik. Kemarin Saya tuh itu sempet takutnya itu kalau baca-baca Quran itu kalau mereka nggak keluar takutnya ada orang bilang ini ayat Quran kalah sama jin gimana tuh dibilang gitu. kecekik. Saya juga nggak tahu gimana caranya Pak Ustadz minta tolong. Makanya harusnya jangan pakai ayat Quran kalau memang masih kalah sama jin. Iya iya. Nanti kalau orang tanya, oh itu Quran kalah sama jin bilang gitu gimana coba?
Sayang Qurannya. Sayang Ustadz, ya? Qurannya. Terus ini Pak Ustadz, saya kan udah lama sekitar mau 14 tahun saya nikah belum punya keturunan. Udah nggak apa-apa, Terus- kesurupan dulu aja. Iya, Tambah ada yang lama. bilang, Katanya ada yang singkat. bilang katanya ada yang ngalangin. Nah setahun yang Kata lalu, siapa? kata yang orang pinter itu, yang orang yang bisa itu. Terus punya anak nggak? Belum. Tahun yang lalu saya sempat hamil, tapi setelah 8 minggu itu dibilang nggak ada janinnya. Lah, Jadi yang nggak tahu berkembang hamil itu siapa? Ini cerita dari tadi tak dengerin itu kacau semua ini. Sempat positif. sempat positif. Tapi Positif itu diperiksa- gimana, ngembung atau tes Enggak, memang pack? saya ikut program kehamilan Pak Ustadz. Tes packnya positif. Tes pack positif, ada kantung kehamilannya. Heeh. Kan tiap minggu Oh, dicek kosong. sampai 8 minggu itu kosong. Apa sih istilahnya BO ya kalau istilah Iya, kedokterannya? iya. Tapi belum, cuma baru kantung tapi belum ada janinnya. Iya. Oh iya. Ya, akhirnya iya. dikuret gitu Pak Ustadz. Oh. Ya. Ya siapa tahu memang kata orang itu ada yang ngalangin, minta tolong dihilangin lah yang ngilang. Oh yang nggak ngalangin bisa ya. aku ngilangin gitu. Oke. Sebenarnya Oh satu lagi Pak Ustadz. Apalagi Bu Titin? Ya Allah.